Ini ruangan apa nih Mbak? Oke. Nggak ada ini Mbak ya, bebas ya semua orang. Jadi nggak ada ini mejanya tim divisi apa gitu ya, bebas aja ya Mbak ya. Iya. Ini ada yang disekat-sekat juga nih Mbak ya. Ini yang disekat-sekat ini nih. Oh ini bisa buat meeting juga ya. Wow, enak sekali ya Mbak kantornya ya. Jadi Mbak di sini ya tadi ya bebas duduk di mana aja ya. Iya. Oke, nih kan view-nya langsung ke sini ya Mbak ya tadi ya. Langsung ke Pacific Place. Iya betul. Wah keren. Ya. Langsung ke UPP. Oh entertainment room. Boleh. Ini adalah entertainment room Mbak. Ada apa aja nih Mbak di sini? Ya ini ada buat karaoke. Buat karaoke. Ada apa namanya PS5, ada. Oh iya benar. Nintendo Switch. Ada PS5, ada Nintendo Switch, betul sekali. Ya. Ada TV 2 itu. Iya buat karaoke ya Mbak ya. Buat karaoke. Oh iya. Nah ini nih Mbak, ruangan apa nih Mbak? Ini lebih ke rekaman roomnya sih. Oh kayak buat training kali ya Mbak ya? Enggak? Iya, jadi ini Oke. Wow, keren sih. gitu ya. Wah. Salah satunya ada PS. Jadi ini kayak gathering room kali ya Mbak? Oke, ada kayak. Nah kalau makan siang juga bisa Mbak di sini? Di sini bisa tuh lebih banyak kita makan aja. Oh iya bisa ya, wow. Seperti itu ada sereal kita biasanya ada ini. Wow, enaknya. Gokil. Luar biasa. Wow. Free flow nih Mbak buat karyawan ya, buat para magician ya. Indomie mungkin. Iya, buat para magician free flow nih Mbak ya. Betul. Mantap. Ini sebenarnya meeting di sini juga bisa ya Mbak ya. Oke, enak banget ya. Wah, ada Uno. Iya, di sini STB-nya ada gini. Oh iya benar. Oh iya benar ada monopoli. Ini betul itu monopoli. Iya. Jadi ya bisa sambil main juga ya Mbak ya. Selamat siang Mbak Hani, Mbak Darin, thank you ya Mbak udah mau nyempetin waktu nih buat kita ngobrol-ngobrol soal dunia pekerjaan, dunia karir yang ada di Ajaib. Nah ini satu kesempatan yang bagus juga nih teman-teman yang bagi potensial talent di luar sana yang ingin mulai memikirkan bagaimana mereka membangun masa depannya di perusahaan Ajaib ini. Dan kita akan ngobrol ini ya Mbak Hani, Mbak Darin. Mbak, kita sebelum mulai Mbak mungkin izin dulu mungkin dari Mbak Hani boleh perkenalan saat ini mengerjakan apa dalam rutinitas sehari-hari di Ajaib, juga nanti Mbak Darin. Silakan Mbak. Oke, halo, kenalin aku Hani. Currently aku handle beberapa sih di Ajaib, jadi ada culture, engagement, sama employer brand juga. Gitu. Oke, berarti culture, employer branding juga ya Mbak ya? Betul. Oke, thank you. Silakan Mbak Hani. Mbak Darin. Ya, aku Darin. Aku dari tim rekrutmen dan employer branding sih sebenarnya. Jadi aku handle hiring ya. Kalau misalnya dari beberapa tim yang ada di Ajaib, sama bantu-bantu Hani sedikit lah di employer branding. Ya. Berarti rekrutmen ada di scope of work-nya Mbak Darin ya? Betul, aku sebenarnya masih tim rekrutmen jatuhnya. Siap. Nah Mbak, sebelum kita ngomongin dunia tadi ya, pekerjaan, dunia karir, mungkin aku mau mulai, kebetulan aku sendiri memang kebetulan sudah tahu dan cukup mempelajari Ajaib. Tapi mungkin di luar sana teman-teman masih banyak yang cuma tahu Ajaib ya mungkin perusahaan investment atau ya semacam itulah ya. Nah mungkin biar dari Mbak Hani atau Mbak Darin saja yang lebih menggambarkan biar valid Ajaib ini perusahaan apa, produknya, dan segala macam apapun bisnisnya secara singkat, padat, dan jelas. Mungkin dari aku. Oh, Oke. Mungkin aku jelasin dikit. Jadi Ajaib itu kita berdiri di 2019. Jadi emang Ajaib itu perusahaan financial technology company Mas. Jadi produk kita tuh sebenarnya currently ada saham, untuk funds, gitu. Terus ada beberapa produk yang lagi on development juga sebenarnya. Nah, berarti 2019 itu less than 4 years ya. Jadi less than 4 years kita tuh udah jadi one of the fastest unicorn company di Southeast Asia gitu. Jadi emang kalau ngomongin dari sisi perusahaannya emang lagi growing banget sih gitu. Dan karena memang ini financial technology company gitu, jadi emang kita kebanyakan emang dari sisi timnya itu dari sisi financial, terus dari teknologi juga. Cuma ya sebagai perusahaan ya pasti kayak ada function lainnya kayak HR, operation dan segala macamnya gitu. Jadi sebenarnya kurang lebih mirip sih sama company yang lain. Cuma karena kita fintech, jadi emang lebih di titik beratkan di financial dan teknologinya. Oke. Berarti kalau dibilang Bu tadi ada financial technology company ya. Dan yang tadi aku catat juga bisa dikatakan perusahaan yang paling saat ini grow, yang benar-benar
benar-benar fast ya, sangat rapid ya di 3-4 tahun terakhir ya. Oke, nah sekarang aku mau masuk ke Mbak Dari nih. Nah Mbak, kira-kira ada gak Mbak secara gambaran mungkin posisi atau ya mungkin vacant job yang memang paling banyak dibuka, paling sering dibuka, dan yang paling mungkin juga dimasuki oleh teman-teman fresh grad, teman-teman entry level? Silakan Mbak Dari. Oke, sebenarnya banyak karena tim kita kan banyak ya, dan kita tadi si Hadi juga udah mention lagi growing banget gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin hiring pasti ada dan selalu buka gitu. Kita sebenarnya selalu display opening-opening yang kita punya itu di job portal kita. Cuma kalau misalnya kalian mau tahu lebih dalam mengenai kira-kira untuk fresh grad itu masuknya ke tim mana, mungkin lebih banyak ke tim operations atau kayak ke tim finance. Untuk tim bisnis juga ada gitu ya. Balik lagi backgroundnya mereka apa dan interestnya juga kemana gitu. Biasanya kalau aku ngobrol sama mereka, aku nanya nggak cuma background aja gitu, mereka juga interestnya kemana sih gitu. Karena kan ada kalau misalnya lagi kuliah gitu suka salah jurusan gitu. Jadi kan mereka kayak disuruh orang tuh masuk ke A tapi sebenarnya pengennya B gitu. Kayak misalnya masuknya finance tapi mau kerjanya bisnis, itu sebenarnya bisa juga gitu. Nah Mbak Darin, tadi Mbak Darin sebenarnya udah nyinggung, tapi nah aku mau nanya langsung spesifik, di mana biasanya Ajaib membuka info gitu ya, job vacancy, apakah di tadi career site dari Ajaib sendiri atau di job portal third party atau mungkin di LinkedIn, mungkin bisa dibedah Mbak? Ya, jadi kalau kita punya career site sendiri, jadi di websitenya Ajaib memang udah nge-link langsung ke career site. Kalau misalnya mau lihat yang paling update mungkin ada di situ, paling lengkap ada di situ. Tapi selain itu juga kita punya partnership ya sama job portal lain kayak LinkedIn atau ada kita punya Caliber, kita punya Jobstreet, kita punya Tech in Asia gitu ya. Jadi sebenarnya job portal tuh banyak. Cuma kalau misalnya mau cari yang paling lengkap dan paling update itu ada di career site kita sih. Nah berarti nanti di career site teman-teman yang mau ngelamar bisa langsung ya Mbak ya. Nah boleh Mbak di kupas sedikit aja, apa aja dokumen atau apa aja kelengkapan yang harus disiapkan teman-teman aplikan nanti di career site jika ingin melamar Mbak? Boleh. Jadi kalau misalnya yang diminta sama career site itu sebenarnya cuma CV ya. Cuma kalau misalnya ada beberapa candidate yang kadang suka ngegabungin CV sama cover letter, itu boleh juga gitu. Kalau misalnya untuk dokumen kayak KTP atau kayak ijazah gitu sebenarnya nggak diwajibkan sih gitu. Asal kalau di CV-nya tuh udah ditulis jelas, misalnya tahun masuk sama tahun keluar lulusnya gitu ya. Saat itu udah jelas sebenarnya kita dokumen-dokumen pendukung kayak KTP dan segala macam itu biasanya terakhir gitu kalau emang udah join gitu. Nah sekarang udah nih Mbak, udah pada ngelamar nih Mbak, mungkin boleh diceritakan secara default aja ya, mungkin karena mungkin pasti setiap posisi atau bagian berbeda-beda, tapi secara default Mbak, tahapan demi tahapan tes atau ujian yang harus dilewati teman-teman dari mulai pertama kali tadi ngelamar sampai mereka diterima. Boleh. Nah bener tadi karena setiap posisi itu prosesnya beda-beda gitu ya. Cuma secara default itu kalau di Ajaib itu kita biasanya HR screening dulu gitu. Jadi teleponan dulu sama HR-nya karena kita semua lagi pada WFA juga ya di sini ya. Jadi biasanya kita initial call-nya itu online aja gitu, pakai Google Meet atau apa. Nah di HR interview itu lebih ke culture fit sih, dan kita nanya sedikit mengenai background-nya gitu ya. Setelah itu biasanya move ke user interview gitu. Kalau user interview biasanya lebih technical kan ya. Pasti akan membahas sedikit mengenai technicalities mengenai posisinya sendiri gitu, kualifikasinya apa, dan mungkin ada beberapa user yang suka ngasih tes on the spot gitu. Jadi untuk lebih ngukur logikanya dia kali ya, critical thinkingnya juga. Nah, sebenarnya kalau di kita user interview itu bisa 1-2 kali, tergantung pendapat user yang pertama nih, apakah butuh nyampe ke user kedua atau enggak gitu ya. Kalau butuh biasanya naik lagi. Contohnya kalau misalnya kita lagi hiring staff level, pasti kan direct usernya manager nih contohnya gitu ya. Nanti kalau misalnya dari manajernya minta, kayaknya kita butuh second opinion, berarti naiknya lagi tuh, berarti ke headnya contohnya kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih defaultnya gitu ya. Cuman kalau untuk posisi kayak untuk di tim tech atau mungkin ada beberapa posisi bisnis itu ada yang suka ngasih kayak case study dulu untuk dikerjakan. Nah
Saya mau elaborasi sedikit Mbak. Tadi kan tahapan pertama dari screening dari tim Mbak Darin berarti ya. Nah, kira-kira Mbak ada nggak kisi-kisi yang harus disiapkan aplikan, terutama pada saat screening awal dari jawaban ataupun pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka nanti well prepared ketika datang di interview khususnya sama tim HR, tim Mbak Darin lah. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa dan mungkin kisi-kisi yang diekspektasikan oleh Mbak Darin dan tim. Oke, susah. Soalnya kalau kisi-kisi setiap recruiter pasti bertanya beda-beda gitu ya. Cuman yang ini secara general dulu ya, mungkin nggak cuma di ajaib aja gitu. Cuman kayak berlaku di semua proses rekrutmen. Pertama, cari tahu dulu tuh perusahaan apa, produknya apa, sedikit backgroundnya harus tahu gitu ya. Karena kalau misalnya kita nggak tahu perusahaannya nanti bingung juga gitu kenapa apply. Terus yang kedua, baca job desk yang di-apply-nya gitu. Kadang-kadang ada kandidat yang baca title-nya aja tapi job desk-nya nggak dibaca gitu kan ya. Itu harus dibaca juga, seenggaknya dia punya gambaran posisi yang di-apply itu apa gitu kan ya, dan gambarannya seperti apa. Tapi di luar itu sebenarnya lebih ke be yourself aja sih Mas. Karena at the end of the day itu kan kita HR itu nggak ada jawaban yang salah dan benar ya di interview ya. Kita cuma pengen tahu dia itu siapa, kayak personality juga seperti apa, apakah cocok atau enggak. Nggak ada kayak jawaban yang mungkin salah gitu. Cuma masalah cocok atau enggaknya aja gitu kan ya. Jadi kalau misalnya dia udah persiapan kayak udah tahu general knowledge mengenai perusahaannya dan pekerjaannya, harusnya dia udah aman. Kalau misalnya dia memang mau lebih prepare lagi, mungkin dia bisa mikirin sedikit mengenai kenapa dia apply-nya gitu. Karena kalau misalnya fresh grade apalagi ya, kadang-kadang kayak iya soalnya lagi open aja gitu. Jadi ngasal gitu melamar aja gitu ya. Karena ini kayaknya title-nya menarik gitu. Cuman biasanya kita nanya kayak kalau misalnya fresh grade dia pertama kali apply untuk pekerjaan pasti akan menjadi batu loncatan dia, kita paham gitu ya. Tapi end goal nanti akan kemana nih gitu. Jadi kayak ini agak klise, cuma kayak beberapa tahun lagi tuh sebenarnya goal kamu tuh ada di posisi yang mana sih gitu. Apakah ini posisi yang sekarang ini bisa jadi batu loncatan kamu ke sana, atau ini cuma sekedar kamu mau apply aja karena kayak perusahaannya dia tertarik atau apa gitu. Jadi lebih ke interestnya dia juga sih. Mbak, sedikit lagi Mbak. Tadi kan sebenarnya pintu awalnya dari career site mereka upload CV ya Mbak ya. Nah, kira-kira itu Mbak, ada nggak mungkin gambaran CV yang memang punya nilai lebih added value atau daya tarik sehingga mereka bisa lolos ke tahapan selanjutnya? Pasti ada sih. Kayaknya sekarang banyak contekan website itu. Banyak contekan bikin CV gitu. Cuman jadi kalau misalnya ini again nggak berlaku di ajaib aja, cuman semua HR itu kan nyaring CV itu kan banyak ya dalam sehari. Jadi yang pasti bikin CV-nya jangan terlalu susah dibaca gitu. Kalau misalnya dia apply untuk posisi yang mungkin emang graphic design atau kayak hal-hal yang kreatif, oke lah dia mau bikin sekreatif mungkin gitu. Cuma kalau misalnya untuk bisnis, finance gitu, sebenarnya nggak perlu yang sampai heboh atau warna-warni gitu ya. Kita lebih pengen tahu justru kualifikasinya dia aja gitu. Kan CV biasanya udah ada headline-nya tuh contact number segala macam itu kan pasti ada di atas nama gitu ya. Di bagian tengahnya biasanya ada personal summary gitu ya. Nah, personal summary ini banyak orang yang masih menggunakan kayak jargon-jargon hardworking, work well under pressure gitu-gitu ya. Smart worker apa gitu ya, yang kayak itu gitu ya. Kalau misalnya di lingkungan kerja sekarang aku rasa itu memang udah expected gitu. Untuk orang menjadi hard worker atau untuk menjadi orang yang efektif itu kan memang udah emang harus begitu untuk bisa perform well di kayak iklim kerja yang sekarang gitu kan ya. Jadi aku saranin sih untuk menghindari kata-kata yang jargonnya aja gitu. Lebih justru deskripsiin kamu itu siapa gitu ya. Misalnya dia interestnya kemana, itu kan kalau masalah interest itu kan soalnya nggak tertulis di dalam CV-nya. CV kan biasanya isinya lulusan dari mana, misalnya dia pernah magang gitu kan. Nah, jadi lebih ke interest mungkin ya kalau misalnya di personal summary. Cuma kalau di dalam CV-nya sendiri, mungkin kalau dia nulis pengalaman lebih ke deskripsiin pengalaman dia itu apa yang dia lakukan gitu. Jadi nggak cuma dirinya aja sama apa yang udah dia achieve di sana atau apa yang udah dia pelajarin selama internship itu misalnya kayak gitu. Jadi kita bisa lebih lihat hasilnya tuh apa sih gitu kalau misalnya dia udah pernah kerja gitu ya. Berarti lebih detail apa sih yang dia kerja di tempat magang dia dulu ya. Hasil konkretnya apa, jadi kita bisa kebayang
bukan sekedar apa yang dia udah kerjakan, tapi apa yang udah dia hasilkan juga. Oke, achievementnya juga ya. Oke, siap. Nah, aku mungkin masuk ke dunia kerja di Ajaib sendiri ya sekarang. Mungkin aku ke Mbak Ani ya. Mbak, kira-kira ada nggak mungkin tradisi-tradisi tertentu bisa dalam bentuk seremonial atau mungkin non seremonial yang memang itu rutin terjadi di Ajaib? Oke. Jadi kalau misalnya gambaran mungkin kalau aku kasih contoh Mbak, mungkin bisa berupa kayak awal tahun, hari seragama, akhir tahun, outing, ya pokoknya semua itu. Oke. Oke, sebenarnya kalau selebrasi itu contoh ya gitu, karena kita kan baru buka office baru kita nih di IDX Mas gitu. Jadi waktu pertama kali baru buka kita ada acara bareng nih sama seluruh magician, karena uniknya nih Mas, Ajaib kan berdiri tahun 2019, tahun 2020 tuh udah COVID, jadi udah pandemi, semuanya WFH gitu. Jadi banyak karyawan yang belum ketemu gitu. Jadi makanya kayak waktu kita buka office itu event pertama kita gitu, face to face gitu. Jadi emang biasanya kita kalau celebration ya kalau office baru gitu, atau misalnya kayak kita ada launch produk baru atau kemarin ada announcement unicorn, itu tuh kita biasanya bikin town hall gitu. Jadi itu kita celebrate bareng di town hall lah gitu. Jadi biasanya kayak itu celebrationnya tuh based on milestone-nya Ajaib sih Mas. Gitu. Berarti based on milestone launch produk baru tadi atau jadi unicorn kayak gitu ya. Pindah office. Pindah office. Jadi kalau lebih kayak gitu sih. Nah, terus Mbak, aku mau nanya, karena ini juga banyak banget ya teman-teman yang anak muda sekarang yang nanya, karena dengan situasi pandemi kemarin kan banyak yang mengubah ya Mbak ya, sistem, banyak mengubah peraturan, tapi gambarannya Mbak seperti apa Ajaib nanti dalam hal kedepannya, khususnya new normalnya seperti apa, apakah sistem hybrid, sistem WFO kayak gitu-gitu ya Mbak? Oke, jadi kalau working life di Ajaib sendiri sebenarnya default itu adalah WFA gitu. Mungkin kita sering dengar WFO, WFH. Nah ini WFA ini apa sih gitu? Jadi WFA ini adalah work from anywhere gitu. Jadi kita ngasih flexibility lah buat employees kita gitu. Jadi kayak if they like WFH ya udah dia bisa kerja di rumahnya gitu. Kalau misalnya dia jenuh di rumah, dia mau kantor, kita provide office yang emang kita sengaja desain supaya bisa collaborate bareng gitu, bisa brainstorm bareng. Jadi kayak orang ke office tuh mikirnya bukan gue ke office kerja nih, tapi lebih yang kayak gue semangat nih mau ke office karena gue mau ngobrol, mau brainstorm segala macam gitu. Jadi kayak kita ngasih flexibility untuk employees-nya sih Mas gitu. Jadi karena pandemi juga ya gitu. Tadinya sih sebenarnya defaultnya WFO gitu. Cuma karena pandemi WFH, terus sekarang kita udah shifting ke WFA gitu. WFA ya, work from anywhere gitu. Jadi kan ada orang mungkin introvert, dia lebih suka di rumah gitu. Ya udah dia di rumah gitu. Kalau bosen ya dia bisa ke office. Jadi bisa di adjust based on their preference aja sih gitu. Ke depan menarik ya Mbak ya. Menarik. Suka jalan-jalan work from Bali. Jadi lucunya ada juga orang tim rekrutmen ya. Jadi dia kerja dari Paris Mas gitu. Dia lagi sekolah di sana. Jadi semua berjalan ya. Berjalan ya. Oke, menarik. Nah, terus Mbak. Nah, sekarang kita mau melihat dalam interaksi nih Mbak. Mbak Ani. Seperti apa mungkin se-fluid atau se-immerse apa hubungan antar tim di sini, atasan bawahan, senior junior, ya seperti itu lah Mbak. Oke, kalau ngomongin se-fluid apa, mungkin karena kita base-nya tech company juga ya gitu. Jadi maksudnya lebih fleksibel sih Mas gitu, lebih fleksibel juga dan layernya nggak terlalu banyak ya gitu. Jadi communication sih kita nge-encourage magician. Jadi kayak kita manggil employees itu magician gitu. Jadi kita nge-encourage magician itu ya supaya mereka bisa open communication. Terus maksudnya kayak di sini pun kita nggak ngeliat nih, maksudnya dia title-nya mau intern kayak mau aso apa segala macam. Kalau mereka punya ide bagus dan emang idenya itu bisa diimplement, kita akan dengerin idenya sih gitu. Jadi maksudnya kayak kita we're very open to innovation gitu. Terus kita open collaboration, open communication juga gitu. Jadi kayak gitu sih hubungannya gitu. Jadi antar tim juga ya, kalau misalnya kita butuh sesuatu apa nih, let's say dari tim people nih, kita mau minta bantuan tim IT, mereka ya mau bantu kita gitu. Jadi kayak saling ngebantu sih kalau di sini Mas gitu. Ya antar tim. Jadi nggak yang silo gitu. Nah, terus gimana senior dalam meng-grooming atau menurture juniornya? Oke, gimana? Jadi sebenarnya kalau misalkan gimana cara menurture-nya itu di sini kan kita kan
namanya karena company lagi growing banget gitu. Jadi emang kita lagi banyak banget expand, mau lagi ada develop beberapa fitur gitu. Jadi di sini tuh banyak project-project lah Mas gitu. Jadi si junior ini mereka tuh bisa ngerjain banyak project ya tentunya dengan supervisi dari si seniornya gitu. Jadi ya kalau di sini sih sebenarnya ya dilepas aja sih maksudnya dilepas, tapi maksudnya kayak ya sadar dengan tanggung jawabnya aja. Kalau lo salah ya akan dikasih tahu sama seniornya gitu. Jadi kayak nggak mau yang terlalu kayak di apa ya diemong gitu ya, apa sih dipantau micromanage lah mungkin ya istilahnya gitu. Micromanagement ya. Kalau micromanage yang ada ya anaknya nggak berkembang, terus leadersnya juga kerjaannya ya malah tambah banyak kan karena micromanage gitu. Jadi lebih ke kayak gitu sih. Oke. Nah terus dari situ aku lanjut nih Mbak. Ini terserah bahannya atau Mbak Danis. Benefit dari segi training Mbak. Training and development ajaib buat para tadi ya magician ya kita bilangnya atau people di dalamnya. Sebenarnya mungkin jadi di sini sebenarnya kalau training Mas, kita tuh kalau misalkan dirasa magician, oh ini gue ada training atau conference bagus nih gitu, dirasa bisa menambah ilmu gue untuk menunjang produktivitas pekerjaan. Nah itu dia bisa propose sih sebenarnya ke tim HR. Oh gitu. Jadi by request gitu ya Mbak? By request gitu. Jadi nanti kita bisa akses nih, oh kalau ternyata emang bagus dan emang dibutuhkan ya kita bisa kasih training ke dia gitu. Cuma untuk semua new hire kita kan ada onboarding juga gitu. Jadi kayak untuk new hire itu di onboarding itu kita akan ngasih sih semua apa ya basic dan fundamental knowledge yang mereka harus tahu before mereka start their journey aja gitu. Itu sedikit Mbak onboarding itu kayak orientasi kali ya Mbak ya? Iya betul, orientasi. Oke. Jadi untuk karyawan yang baru masuk nih Mbak ya? Betul. Oke siap. Jadi dia nggak bingung lah maksudnya kayak oh ini apa nih singkatan ini itu kayak kalau mau kontak ini kemana siapa? Nah terus Mbak kita lanjut nih teknis aja sih kayak cuti, baik cuti reguler, cuti hamil, cuti nikah yang kayak gitu-gitu. Oke, kalau ngomongin cuti sih sebenarnya banyak Mas, banyak banget. Silakan Mbak. Cuti tahunan udah pasti gitu kan. Ya. Jadi mungkin cuti-cuti yang 6 tahunan aja kali ya. Jadi kayak ada let's say cuti melahirkan tuh udah pasti. Terus kalau misalkan aku nih mau ngurusin KTP atau mau ngurusin SIM itu dapat cutinya juga Mas tanpa memotong cuti tahunan. Ada jadi kayak ada jenis yang gitu. Jadi kayak kadang kan kayak kita cuti setengah hari cuma buat ngurusin KTP, terus nanti cuti lagi untuk ngurusin SIM apa segala macam gitu. Nah di sini tuh kita kasih khusus cuti itu gitu tanpa memotong cuti tahunan. Terus habis itu kayak cuti menstrual untuk yang cewek, kayak kadang kan yang wanita kan ada jadi kayak biasa ini baru saya dengar yang sering kan maternity kan Mbak. Iya itu kan yang sering ini ada Mbak. Ada jadi makanya kan ada beberapa perempuan lah yang kalau misalkan lagi lagi halangan terus kayak sakit apa segala macam itu kita provide itu juga gitu. Terus apa lagi ya lumayan banyak sih Mas cuti misalkan anaknya sakit atau sakit gitu kita bisa dapat cuti juga gitu. Jadi sebenarnya cutinya tuh ada banyak gitu. Jadi ya salah satunya beberapa yang unik itu sih. Cukup ini ya saya pun yang udah sering main ke berbagai perusahaan ya Mbak, wawancara HR ini baru pertama kali nih. Tapi harusnya memang ada sih karena maksudnya kayak itu kan jatuhnya sakit ya. Iya. Jadinya diberlakukan. Nah terus Mbak sedikit aja, nggak usah detail tapi secara helikopter view aja, secara support medical kesehatan di sini. Kalau medical bisa aku bilang bagus ya, bukan aku cari. Nggak apa-apa, justru kan ini yang penting ya buat kita ke depan ya. Jadi buat semua karyawan gitu yang udah lulus masa probation, mereka kan yang eligible untuk health insurance gitu. Jadi health insurance itu bisa inpatient, outpatient juga, dokter gigi, kacamata, bahkan kalau melahirkan itu akan di cover lah gitu. Jadi ada plafonnya gitu. Jadi itu menurut aku yang paling menarik itu yang melahirkan sih, karena kan nggak semua yang company itu ada benefit itu melahirkan gitu. Iya, berarti lengkap ya Mbak ya, tadi sampai ke tadi kacamata, gigi ya tadi Mbak ya? Gigi juga, bahkan sampai untuk anak juga sih Mas gitu. Jadi kalau punya anak, ntar anaknya di cover. Oke. Nah dari sini saya mau lanjut, terserah dari Mbak Nani atau Mbak Hani. Tadi ketika mereka masuk kan tadi mereka tetap ada probation ya Mbak ya. Berapa lama probationnya dan mungkin apa syarat-syarat sehingga mereka harus bisa lulus probation ini? Mungkin aku bisa bantu jelasin ya. Jadi probation kita tuh biasanya 3 bulan. Selama 3 bulan itu pastinya mereka masih masa ini kali ya, masih masa adaptasi gitu ya. Biasanya di awal
masuk itu seseorang tuh pasti ngobrol dulu sama manajernya, mereka nentuin kira-kira KPI-nya akan seperti apa gitu. Jadi KPI itu di setnya biasanya nggak satu arah aja, cuman hasil diskusi gitu antara orangnya dan manajernya seperti apa. Nah kalau misalnya di kita setiap bulan tuh kita punya kayak check-in point untuk orang-orang yang masih probation ya. Jadi misalnya one month check-in, two month check-in, sama kayak mendekati 3 bulan selesai. Biasanya di setiap check-in itu mereka akan ngebahas targetnya seperti apa, progresnya kayak gimana, kesulitannya apa, segala macam ya. Jadi kalau udah mendekati 3 bulan baru mereka bisa lihat kira-kira hasilnya itu seperti apa nih selama 3 bulan ini, udah benar-benar memenuhi KPI atau kayak target-targetnya udah ditentukan sebelumnya atau belum, kayak gitu sih. Oke. Nah, Mbak, kira-kira ada nggak yang pernah worst case nggak lewat itu masa probation? Pernah atau enggak? Pernah sih ada. Supaya maksudnya ini dihindari lah ya. Pasti dihindari. Apa yang harus benar-benar bottom, istilahnya apa yang benar-benar udah nggak bisa ditolerir lah. Ya. Kalau misalnya dia tiba-tiba main kabur ya pasti. Itu suka ada juga gitu. Aku suka dengar juga tuh kejadian. Alhamdulillah di aja belum ada tuh yang kabur ya. Cuman kalau misalnya di kita kayaknya memang sampai harus ada kejadian yang aneh dulu mas sampai kayak nggak lolos probation gitu ya. Karena kan balik lagi target itu kan sebenarnya di set bareng-bareng ya. Jadi nggak satu arah aja. Kalau misalnya orang itu punya alasan yang kuat, misalnya mereka nggak meet target gitu ya, pasti kan itu ada alasannya gitu. Kalau misalnya alasannya make sense dan memang manajer juga paham gitu, memang ada kesulitan tertentu, biasanya harusnya masih aman-aman aja gitu. Maksudnya kita bukan yang nggak meet expectation cut gitu. Itu mah takut ya. Itu dapat review juga jelek gitu. Jadi biasanya pasti akan didengar dulu. Kita nggak cuman kita memang tech company itu biasanya based on data kan. Tapi ketika datanya mungkin tidak sesuai dengan harapan, pasti ada alasan dibaliknya dan kita harus dengar itu juga. Gitu. Jadi sebenarnya kalau normal aja ya biasanya lewat juga biasanya ya. Lewat sebenarnya. Asal nggak neko-neko juga. Nggak usah neko-neko. Oke. Nah sekarang kita sedikit lanjut Mbak ke appraisal ya, penilaian gitu ya. Jadi kan seperti apa gambaran penilaian di Ajaib dari mulai awal, tengah atau akhir tahun, terus nanti outputnya apa nih? Apa skor, nilai, bintang? Siap. Oke, aku bantu jawab kali ya. Jadi sebenarnya kalau untuk sistem appraisal sendiri itu selalu ada 2 kali gitu. Jadi ada mid year sama end year gitu, atau ya tahun-tahun lah ya gitu. Jadi yang kita nilai itu sebenarnya ada 2 mas gitu. Jadi kayak dari sisi performance itu udah pasti dong. Maksudnya kita lihat nih selama 6 bulan performance-nya gimana, apakah KPI dan targetnya udah tercapai atau belum gitu. Tapi kita juga lihat culture-nya sih mas, culture fit-nya gitu. Jadi kayak kita denger nih feedback dari peersnya seperti apa gitu tentang dia. Terus apakah kayak dia udah memenuhi 3DNA-nya aja atau belum gitu. Jadi scoringnya tuh 2. Jadi nggak hanya tentang performance aja gitu. Dan nanti kalau misalnya outputnya itu adalah dia nih scoringnya nih seperti apa gitu. Kalau misalnya scoringnya bagus nanti akan ada bonus gitu. Jadi nanti bonus di Ajaib sendiri ada 2 kali gitu. Jadi nanti akan kita hitung setiap mid year dan end year. Skornya itu huruf Mbak ya atau kayak 190 gitu? Lebih ke kategorisasi sih, jadi bukan angka gitu. Oke, ala kategorisasi. Tadi Mbak 2 berarti performance dan seberapa fit dia dengan culture ya? Betul. Oke. Nah, kita lanjut nih Mbak sekarang ke career path dan career opportunity ya. Jadi seberapa lama mungkin untuk kenaikan grade, kenaikan posisi, dan mungkin hal-hal apa aja yang harus dipenuhi bagi seseorang magician untuk dia bisa naik secara posisi, naik grade, pokoknya secara gambaran career path dan career opportunity. Sebenarnya kalau misalnya kita nggak punya set time gitu ya, kayak dalam 1 tahun atau 2 tahun pasti naik gitu, sebenarnya nggak gitu. Kita lebih ngelihat performance dia itu seperti apa. Kita makanya ngacu lagi ke hasil performance appraisal tadi itu. Mungkin ada beberapa kategori di kita ya, cuman kalau misalnya seseorang tuh memang menunjukkan kemampuan yang lebih, jadi dia exceeding gitu ya, exceeding expectation-nya orang-orang gitu. Itu mungkin akan bisa dikonsider karena sebenarnya performance appraisal tadi kan memang mempengaruhi kayak jumlah bonus, kenaikan gaji segala macam gitu kan. Cuman salah satu hal yang menjadi konsiderasi itu kan promosi ya. Jadi kalau misalnya dia memang melampaui ini ekspektasi, jadi sebenarnya itu bisa dikonsider. Tapi balik lagi juga ke kebutuhan organisasinya sih. Karena kalau misalnya di kita kan
organisasinya lumayan lean ya, jadi kita nggak terlalu banyak orang biar nggak berat di atasnya gitu. Jadi kalau misalnya memang lagi ada lowongan, baik itu untuk naik ataupun untuk rotasi ke divisi lain, mungkin dia punya interest lain gitu ya, itu sebenarnya bisa aja tergantung hasil performance appraisal tadi sih. Gitu. Siap. Nah, Mbak Hani, Mbak Darin, 2 pertanyaan terakhir mungkin dari saya. Yang pertama itu adalah budaya core value. Kan jadi kan setiap perusahaan pasti punya core value ya, punya core value, nilai-nilai yang dianut atau diindoktrinisasi di magician ya kalau bilang di sini. Nah, mungkin boleh di-share nilai-nilai seperti apa yang ada di AJP ini sebagai corporate value-nya, dan bagaimana nilai itu diterapkan dan di immerse lah atau didoktrin ke karyawan. Ibunya culture gitu. Jadi kalau di AJP sendiri kita ada 3 base culture ya gitu. Jadi yang pertama itu will to win, yang kedua itu everyone is an owner, sama yang ketiga itu adalah growth mindset. Mungkin aku jelasin singkat kali ya. Aku ulang Mbak ya, biar aku nggak salah. Will to win, everybody is owner ya. Everyone is an owner. Owner ya, pemilik, sama yang ketiga itu growth mindset. Ya, silakan Mbak. Oke, mungkin dari yang pertama dulu kali ya, will to win gitu. Jadi will to win sendiri gimana caranya, kayak kita tuh selalu pengen jadi pemenang gitu. Jadi maksudnya kayak bukan yang, tapi in a good way ya, bukan in a bad way gitu. Jadi kayak curang apa segala macam buat menang gitu. Jadi kayak gimana cara kita bisa jadi the best of the best lah gitu. Sebenarnya ini terrepresent sendiri dari company-nya sendiri lah, dari AJP gitu. Maksudnya dalam in less than 4 years kita udah bisa jadi unicorn gitu. Jadi makanya kayak kita, walaupun kita unicorn kecil, gimana caranya kita bisa ngalahin existing company yang udah gede-gede ini di Indonesia gitu. Jadi kayak kita menanamkan itu juga ke employees kita. Nah, terus yang kedua, everyone is an owner. Jadi itu kita mau nge-build sense of belonging employees terhadap pekerjaan dan juga company sih Mas gitu. Jadi kalau kita nge-build perasaan kalau kita ini adalah owner dari pekerjaan kita tuh akan care gitu sampai sedetail itu gitu. Jadi karena kan owner nggak mau dong istilahnya bisnisnya rugi atau pekerjaannya jelek gitu. Jadi makanya hal itu yang ditanamkan sih gitu. Kalau yang growth mindset ya udah tergambar lah ya gitu, gimana caranya kayak kita mau terus belajar, terus mau terus improve gitu. Jangan mentang-mentang aja kayak kita udah jadi company gede terus kita terlena gitu ya, nggak mau improve lagi gitu. Jadi selalu cari lihat hal baru tuh ada apa yang bisa kita improve, apa yang bisa kita inovasiin gitu, supaya kayak kita ya bisa terus berkembang sih gitu. Jadi kalau misalnya ada challenge baru, instead of kok gue dikasih kerjaan ini nih gitu, tapi lebih mikirnya kayak gue kalau ngerjain ini berarti gue dapat ilmu baru nih gitu, yang bisa berguna buat diri gue dan juga company lebih kayak gitu sih. Jadi Mbak Hani tadi sebenarnya penilaian tadi salah satunya 3 nilai itu karyawan punya atau tidak gitu ya. Oke, menarik. Nah, terakhir nih mungkin buat Mbak Darin, pertanyaan terakhir, apa yang kira-kira menjadi mungkin closing statement juga Mbak, unique selling point atau value proposition yang mungkin bisa Mbak Darin sharing yang menjadi nilai unggul dari Ajaib untuk menarik potensial talent di luar sana agar melamar dan akhirnya membangun karir dan masa depannya di Ajaib. Sebenarnya Ajaib itu kan kita bergeraknya di bidang investment ya. Kita punya produk tuh 2 saat ini, mutual fund sama sama saham gitu ya. Yang bergerak di bidang investment sebenarnya udah banyak ya. Kayaknya kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang memang udah well established tuh namanya udah banyak lah ya. Aku nggak usah sebut ya. Cuman pemainnya udah banyak dan udah dari lama gitu. Kenapa Ajaib sebenarnya bisa masuk ke pasar itu gitu? Karena kita mengenalkan kemudahannya gitu kan ya. Kita mengenalkan inovasi di mana pembukaan rekening itu cepat prosesnya. Contohnya kayak gitu, 1. Kedua, penggunaannya aplikasinya gampang gitu kan, aksesnya ada di handphone semua orang gitu. Nah, menurut aku itu selling point yang lumayan besar gitu, karena kita mengenalkan breakthrough itu di satu industri yang sebenarnya udah lama gitu ya. Itu bisa membuat kita menjadi unggul lah gitu di industri tersebut. Yang kedua, karena memang visi misinya kita kan untuk nge-reach misalnya pemain-pemain baru atau mungkin anak-anak muda gitu ya, milenial atau kayak Gen Z sekarang ya udah banyak ya. Even waktu itu aku sempat ngobrol ke kampus-kampus gitu, orang-orang masih pada kuliah, mereka udah pada pakai Ajaib gitu, aku aja baru masuk gitu. Tapi berarti sebenarnya pasarnya banyak gitu kan. Cuman mereka kadang-kadang takut untuk masuk ke pasar investasi ini karena modalnya pertama harus gede. Misalkan mereka mindset gitu kan, modalnya harus gede atau kayak nggak ngerti prosesnya kayak gimana. Kita mau memudahkan itu gitu. Makanya prosesnya kita bikin gampang, modalnya kita bikin kecil gitu kan ya. Jadi itu bisa reach ke masyarakat yang lebih luas lagi gitu. Dan sebenarnya target kita nggak cuma
masalah generasi aja gitu. Kita pengen targetin orang-orang misalnya yang saat ini mungkin belum teredukasi sama financial ini gitu kan, kayak gimana sih cara invest gitu. Karena kalau misalnya kita di Jakarta mungkin kita sering dengar ya, cuma kayak misalnya di daerah-daerah yang mungkin belum exposure mengenai investmentnya belum banyak gitu, itu pengen kita capai juga gitu. Jadi sebenarnya misi kita bukan cuma untuk unggul aja gitu, kita memang banyak mau nge-reach orang-orang yang mungkin belum paham atau memang belum mengenal aja sih sebenarnya dari industri investasi ini. Dan kita ngerasa saat ini orang yang udah main di investasi itu mungkin masih baru berapa persen gitu, masih 6%-an kalau nggak salah ya di Indonesia gitu. Don't quote me on the number ya, takut udah ini belum update gitu. Cuma kira-kira masih persenannya masih kecil lah gitu. Jadi sebenarnya investasi ini kan kayak salah satu cara itu untuk memperbaiki financial statusnya kita gitu ya. Dan itu harus dibikin reachable lah untuk semua orang. Itu sebenarnya misi kita gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang memang punya misi yang sama atau mereka punya keinginan untuk make a change gitu ya, mungkin dari segi finansialnya kita untuk memperbaiki finansial Indonesia, partisipasi mungkin bisa lewat sini juga gitu. Oke, siap. Pertama pastinya aku ucapin terima kasih yang buat Bahani, terima kasih buat Badan, terima kasih dari sini kita udah banyak dapat segala hal ya, dari rekrutmen tadi, dari engagement, culture, value, sampai ke benefit juga tadi ada ya. Harapannya Mbak dari ngobrol kita ini tadi, teman-teman di sana yang lagi siap memasuki dunia kerja akhirnya mau potensial anak-anak muda di luar sana yang bagus secara moral, secara kualitas kompetensi, akhirnya tertarik membangun karir di Ajaib. Thank you Mbak, sukses terus buat karir Mbak Hani, buat karir Mbak Darin, sukses terus dan sehat selalu, dan buat Ajaib pastinya. Sampai ketemu lagi Mbak.